Mas, kebun ibu sudah tidak kering lagi setelah kamu siram. Besok siram lagi ya. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Sari kini berusia 40 tahun. 3 tahun sejak suaminya menghilang, hidupnya berubah menjadi perjuangan senyap. Ia punya 3 anak yang harus makan, sekolah, dan punya masa depan. Pilihan pekerjaan Sari terbatas. Akhirnya, ia memilih menjadi pemandu lagu di sebuah tempat karaoke. Pekerjaan itu memberinya uang, dan itu yang terpenting. Setiap malam, Sari menghadapi realita pekerjaan itu. Ia tahu risikonya. Ia tahu pandangan orang akan buruk. Tapi saat ia memegang uang untuk membeli buku baru atau lauk di meja makan, ia merasa keputusannya benar. Uang ini bersih dari keringat dan waktu saya. Apapun kata orang, ini adalah cara saya bertahan. Begitu pikirnya selalu. Namun di kampung, orang tidak peduli pada niat baik. Mereka hanya melihat penampilan. Status janda dan pekerjaan malam sudah cukup menjadi alasan bagi para tetangga untuk berbisik. Bisikan itu bukan hanya soal dirinya. Itu menyerang harga diri anak-anaknya. Sari ingat betul satu sore yang dingin. Anak sulungnya Bima duduk diam di sudut. Sari mencoba bertanya, tapi Bima hanya menggeleng. Akhirnya Bima bicara pelan. Teman-teman bilang pekerjaan ibu itu memalukan. Mereka bilang ibu ditemani banyak om-om. Ucapan Bima menampar Sari keras. Itu bukan lagi soal dirinya yang dicibir. Itu adalah soal masa depan anak-anaknya yang mulai terpengaruh gunjingan. Sari sadar. Tinggal di sana, ia hanya akan mewariskan rasa malu pada anak-anaknya. Keputusan harus diambil. Dan itu harus drastis. Ia duduk di dapur, sendirian. Ia merenung. Pekerjaan ini tidak akan bisa ia ubah, tetapi lingkungan bisa. Selama ia di sini, cibiran itu tidak akan pernah berhenti. Saya harus menjauhkan mereka dari omongan orang. Saya harus membuat anak-anak saya bangga, atau setidaknya tidak malu, putusnya. Sari mulai mencari tahu. Ia melihat iklan lowongan TKI. Arab Saudi, gaji besar, dan yang paling penting, jauh dari kampung dan segala mata-mata yang menghakimi. Menjadi asisten rumah tangga di negeri orang jauh lebih terhormat di mata anak-anaknya daripada pemandu lagu yang selalu jadi gosip. Keputusan itu ia sampaikan pada ibunya. "Kenapa harus ke Arab, Ri? Jauh sekali. Pekerjaan rumah tangga di sini banyak juga," kata ibunya. Suaranya terdengar pasrah. Sari mencoba menjelaskan dengan tenang. "Di sini, Bu, saya kerja keras pun tetap dicap buruk. Kalau saya ke sana, saya dapat uang yang lebih banyak, lebih cepat bisa pulang, dan yang penting, anak-anak saya tidak mendengar lagi gunjingan itu. Saya cuma mau mereka fokus sekolah, tanpa harus menanggung malu ibu mereka." Setelah perdebatan yang singkat dan penuh air mata, ibunya mengangguk setuju. Orang tua Sari akhirnya mendukung. Sari segera mengurus dokumen. Prosesnya cepat. Ia harus menjual cincin kawinnya yang tersisa dan meminjam sedikit uang untuk biaya administrasi. Semua dilakukan dengan perhitungan matang. Sebelum berangkat, Sari mengumpulkan 3 anaknya. Ia memeluk mereka erat, mencoba menanamkan semangat. "Ibu pergi untuk kalian. Ingat, ibu di sana kerja baik-baik. Kalian harus rajin belajar. Nanti ibu akan telepon. Jangan pernah takut sama siapapun ya." Anak-anaknya mengangguk. Bima, yang sudah sedikit besar, memeluknya paling lama. Di pelukan Bima, Sari merasa tekadnya makin kuat. Ia bukan lari. Ia sedang mencari jalan pintas untuk kebahagiaan anak-anaknya.
Di bandara, tanpa perlu drama perpisahan yang panjang, Sari melangkah. Ia menoleh sekali ke belakang, ke negara yang penuh kenangan pahit dan penilaian sepihak. Ia meninggalkan masa lalunya sebagai janda yang dicibir dan terbang menuju tanah asing yang menjanjikan satu hal, uang dan harapan baru. Sari tiba di Arab Saudi. Setelah proses yang melelahkan, ia diantar ke rumah majikannya, keluarga Pak Abbas. Ini bukan sekedar rumah. Ini adalah istana. Gerbang tinggi, halaman luas, dan bangunan utama yang berdiri megah seolah menertawakan gubuk tempat tinggal Sari di kampung. Sari tahu ia beruntung mendapatkan majikan sekaya ini. Namun kemegahan itu membawa keanehan. Rumah sebesar itu terasa sunyi. Kehidupan di dalamnya seperti berjalan tanpa suara, tanpa kehangatan. Di hari-hari awal, Sari mencoba memahami ritme keluarga ini. Ternyata ritme itu hampir tidak ada. Pak Abbas, sang kepala keluarga, adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk. Ia adalah sosok yang jarang terlihat. Jika ia pulang, itu sudah larut malam, atau bahkan ia bisa tidak pulang sampai 2 hari. Sari hanya mengenali beliau dari suaranya yang tegas dan langkah kakinya yang berat di lantai marmer. Beliau hanya sibuk dengan urusan bisnis dan telepon. Sementara itu, nyonya besar Bu Hana juga tidak pernah betah di rumah. Bu Hana hampir selalu ada urusan ke luar negeri. Paris, London, Dubai. Nama-nama kota itu sering Sari dengar dari pembicaraan Bu Hana di telepon sebelum keberangkatannya. Kehadiran Bu Hana di rumah hanyalah singgah sebentar, mengisi koper lalu pergi lagi. Pada dasarnya, yang tinggal dan menjalankan hidup harian di rumah megah itu hanyalah Sari, beberapa pembantu lain yang hanya datang pada jam tertentu, seorang satpam di pos depan, dan satu-satunya pewaris keluarga itu, Amir. Amir berusia sekitar 24 tahun, sedang kuliah. Seharusnya di usia itu, Amir dipenuhi energi dan teman-teman. Tapi Amir adalah sosok yang sangat menyendiri. Ia lebih sering mengurung diri di kamarnya yang terletak di lantai atas. Kamar itu seolah benteng pertahanannya dari kesunyian rumah. Sari sering melihat Amir di pagi hari, saat sarapan. Amir hanya menyentuh makanan sedikit, tanpa bicara. Ia mengenakan pakaian seadanya, tampak seperti seseorang yang membawa beban pikiran yang sangat berat. Pandangannya sering kosong, tidak fokus pada apapun. Sari mencoba berinteraksi, sekedar menyapa saat ia membersihkan area dekat kamar Amir. Pagi, Nak Amir, sudah sarapan? Amir hanya menjawab singkat, sudah, tanpa menoleh, lalu ia kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan. Dari pengamatannya, Sari menyimpulkan bahwa kekayaan yang melimpah ini tidak memberikan kebahagiaan. Di kampung, meski mereka miskin, rumah Sari selalu ramai oleh tawa anak-anak. Di sini, di balik dinding-dinding mewah ini, ada kekosongan yang menyesakkan. Sari, si pembantu yang berasal dari keluarga sederhana, malah merasa lebih kaya secara emosi dibandingkan Amir, si anak majikan. Kenapa dia begitu? Rumah sebesar ini, uang banyak, tapi wajahnya selalu seperti orang bingung. Gumam Sari dalam hati saat ia melipat pakaian Amir yang mahal. Amir tampak seperti anak yang ditinggalkan, meskipun kedua orang tuanya masih ada. Sari bisa merasakan Amir ini membawa kesepian yang sama seperti yang ia rasakan dulu saat ditinggal suami dan harus menghadapi cibiran tetangga. Bedanya, kesepian Sari dipicu oleh kekurangan, sementara kesepian Amir dipicu oleh kelebihan yang tidak disertai perhatian. Sari sebagai wanita yang juga pernah merasa terasing, mulai menaruh sedikit perhatian dan simpati pada pemuda itu. Ia hanya ingin tahu apa yang disembunyikan pemuda yang selalu mengunci diri di kamar atas itu. Kehadiran Amir yang misterius dan menyendiri menjadi satu-satunya titik fokus yang menarik di tengah rutinitas sepi di istana emas keluarga Abbas. Awalnya Sari mengira Amir itu sombong, wajar, anak orang kaya.
Tapi setelah beberapa minggu mengamati, Sari mulai melihat celah. Sikap dingin Amir bukan arogan, melainkan bentuk pertahanan diri. Pemuda itu terlihat rapuh, seperti boneka mahal yang diletakkan di lemari kaca yang dingin. Tidak ada yang mengajaknya bicara serius, dan sepertinya tidak ada yang peduli. Suatu malam, Sari sedang bertugas membersihkan area kamar tamu yang letaknya berdekatan dengan kamar Amir. Pintu kamar Amir yang biasanya tertutup rapat seolah disegel, malam itu terbuka sedikit. Sari sempat kaget, lalu ia dengar suara samar-samar dari dalam. Bukan suara musik, tapi lebih ke dialog yang asing. Sari mendekat perlahan, murni karena rasa ingin tahu. Saat ia melongok sedikit, ia melihat Amir sedang duduk di sofa besar, fokus menatap layar laptopnya. Sari melihat sekilas gambar di layar itu. Itu adalah film Jepang. Sari langsung mengerti. Sari sempat membuang muka, merasa tidak enak hati karena mengintip. Amir ternyata menyadari keberadaan Sari di pintu. Ia tidak panik atau marah, justru ia menghela napas panjang. "Sari, masuklah sebentar," ajak Amir dengan suara yang pelan dan agak serak. Sari ragu, tapi melihat wajah Amir yang tampak lebih terbuka dari biasanya, ia memberanikan diri masuk. Ia berusaha menghindari pandangan ke layar laptop. Amir segera menutup laptopnya. "Maaf kalau Sari melihat sesuatu yang tidak pantas," kata Amir sedikit merasa bersalah. "Tidak apa-apa, Nak Amir," jawab Sari. Ia berdiri canggung. Amir mengisyaratkan Sari untuk duduk. Di rumah ini hanya ada dinding, tidak ada yang bisa diajak bicara. Hanya film-film ini yang menemani saat saya merasa sangat sendiri, kata Amir sambil menunjuk laptopnya. Lalu ia menjelaskan inti film yang baru saja ia tonton. Film itu tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai perawat kebun. Kebun itu sudah lama tidak terurus. Si pemilik kebun awalnya hanya melihat kebunnya dari jauh. Tapi setelah si perawat kebun ini bekerja dengan sangat tekun dan teliti, si pemilik kebun merasa puas. Dia merasa kebunnya akhirnya bisa subur dan cantik lagi. Jelas Amir. Sari mendengarkan. Ia paham betul maksud dari penjelasan Amir itu. Ia juga merasakan rasa kesepian yang sama. Ia seorang janda yang sudah lama tidak mendapatkan perhatian, seringkali juga mencari pelarian. "Di sini memang sepi, Nak. Rumah sebesar ini, tapi rasanya dingin sekali," ujar Sari mencurahkan perasaannya. "Saya di sini hanya untuk uang. Tapi kadang uang tidak bisa menghangatkan hati ya." Amir tersenyum tipis. "Sama seperti saya punya segalanya, tapi saya tidak punya waktu dan perhatian orang tua. Kesepian itu memang tidak memandang punya uang atau tidak, Sari." Lalu Amir menatap Sari lekat. "Sari, mau nonton bareng? Nanti saya carikan film tentang kebun yang lebih bagus lagi, supaya rasa sepinya hilang." Ajak Pamir mencoba menawarkan kebersamaan, bukan sekedar tontonan. Wajah Sari langsung terasa panas. Ia tahu maksud Amir lebih dalam daripada sekedar menonton film. Ada getaran emosi yang melintas antara mereka. Ia merasa malu. Ia adalah seorang ibu yang harusnya menjaga batasan. "Maaf, Nak Amir. Saya harus kembali bekerja. Saya tidak enak kalau nonton film Jepang." Tolak Sari berusaha menjaga wibawa sebagai pembantu. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Sari berbohong. Sebagai janda yang juga sering kesepian, ia juga punya cara sendiri untuk mencari pelarian dari rasa rindu dan sepi, termasuk menonton film Jepang. Ia merasa ada koneksi yang kuat dengan Amir. Mereka berdua adalah korban kesepian di rumah megah itu. Tapi malam itu, Sari memilih menghindar. Sejak malam di mana mereka berbagi cerita tentang kesepian,
hubungan Sari dan Amir berubah drastis. Dinding pertahanan Amir seolah runtuh, dan ia mulai aktif mencari keberadaan Sari. Amir tidak lagi menjadi sosok yang selalu mengurung diri. Ia mulai sering muncul di dapur atau di ruang cuci, tempat Sari biasa bekerja. Sari merasa aneh sekaligus senang, bukan karena status Amir, tapi karena ia akhirnya punya teman bicara di rumah besar yang sunyi itu. Amir akan duduk di bangku, mengamati Sari melipat pakaian atau membersihkan perabotan. Obrolan mereka ringan, tentang kuliah Amir yang membosankan atau tentang anak-anak Sari di kampung. Namun, Sari tahu ada motif lain di balik kedekatan Amir. Pemuda itu tidak pernah benar-benar melupakan obrolan mereka tentang film. Matanya seringkali memancarkan keinginan yang belum tersampaikan. Amir berusaha menciptakan suasana nyaman, mendekati Sari berharap Sari akhirnya bersedia menemaninya. Suatu sore, Amir duduk di dapur sambil meminum teh. Ia menatap Sari yang sedang membersihkan meja. "Sari, kamu tidak pernah cerita lagi soal kampung? Apa rasanya jauh dari anak-anak?" tanya Amir, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi nadanya terdengar sendu. "Ya begitulah Nat Amir, berat. Tapi kalau ingat bayangan anak-anak, semua jadi kuat. Sebenarnya kamu sendiri bagaimana? Tidak rindu teman-teman kuliah?" Amir menggeleng. "Teman-teman saya palsu, Sari. Mereka hanya mau uang saya. Di sini, di rumah ini, setidaknya saya merasa Sari mau mendengarkan tanpa mengharapkan apa-apa." Sari tahu, perkataan Amir itu tulus. Kesepian di rumah ini sudah membuat hubungan majikan dan pembantu menjadi kabur. Mereka adalah dua jiwa yang terasing yang kebetulan bertemu di bawah atap yang sama. Lalu tibalah malam yang menentukan. Malam itu adalah hari libur mingguan bagi sebagian besar pembantu lain. Satpam hanya berada di posnya di depan gerbang. Bu Hana masih di luar negeri dan Pak Abbas sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Kemungkinan tidak akan pulang selama 2 hari. Rumah megah itu benar-benar kosong, hanya menyisakan Sari dan Amir. Selesai makan malam, Amir menghampiri Sari yang sedang mencuci piring. Ada ketegasan yang berbeda dalam tatapannya malam itu. "Sari?" panggil Amir pelan, tapi suaranya mantap. "Malam ini kita benar-benar sendiri. Saya tidak akan meminta Sari melakukan hal aneh. Tapi, maukah Sari menemani saya nonton film Mancup itu? Janji saya tidak akan memaksa Sari." Sari mencuci tangannya. Ia melihat sekeliling. Rumah itu benar-benar sunyi. Di sisi lain, rasa malu yang ia rasakan pada malam sebelumnya sudah hilang, digantikan oleh rasa penasaran dan kebutuhan yang sama. Sari adalah wanita dewasa, seorang janda yang sudah lama menahan diri. Ia mengakui pada dirinya sendiri, ia juga butuh hiburan. Sari mengambil nafas panjang. Ia menatap Amir, yang jauh lebih muda darinya, tapi membawa kesepian yang juga dewasa. "Baik, Nat Amir," jawab Sari. Suaranya pelan dan bergetar. "Tapi Sari tidak akan berlama-lama, hanya menemani kamu sebentar." Amir tersenyum. Senyum itu terasa tulus dan lega, bukan senyum kemenangan. Mereka pun naik ke kamar Amir. Di sana, Amir menyalakan laptopnya. Film yang diputar adalah film yang ia ceritakan. Tentang seorang pria yang merawat kebun dengan tekun, hingga si pemilik kebun merasa puas dan bahagia. Film di laptop Amir sudah selesai. Layar kini gelap, tapi keheningan di kamar terasa lebih tebal daripada sebelumnya. Baik Sari maupun Amir sama-sama diam. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing.
Sari merasa jantungnya berdebar kencang. Ia, yang adalah seorang ibu, seorang janda, kini duduk di kamar anak majikannya, baru saja nonton film Jepang bareng. Amir memecah keheningan itu dengan suara pelan. "Bagaimana, Sari? Apakah kamu sedikit terhibur?" Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Amir. Pemuda itu terlihat rapuh, penuh harap, tapi ada ketulusan yang nyata. Ia bukan sekadar mencari hiburan, ia mencari koneksi. Dan Sari merasakannya. Sari menarik napas dalam-dalam. "Nak Amir," kata Sari pelan. "Saya mengerti sekali film itu tentang kebun yang lama tidak terawat ya. Itu memang menyedihkan." Amir mengangguk, menunggu Sari melanjutkan. "Saya ini juga punya kebun, Nak Amir. Sudah sangat lama kebun itu saya biarkan. Suami saya pergi 3 tahun lalu. Dan sejak itu, kebun itu tidak pernah tersentuh. Padahal saya sangat rindu melihat kebun saya subur lagi." Sari berhenti sebentar. Ia memandang mata Amir yang kini menatapnya penuh perhatian. Sari melanjutkan, suaranya kini lebih mantap, lebih berani. "Setelah melihat film tadi, saya jadi punya keinginan lagi. Saya ingin kebun saya kembali dirawat. Tapi kali ini, saya ingin perawatnya itu kamu, Nak Amir. Kamu terlihat mengerti sekali cara merawat kebun yang baik." Mendengar permintaan itu, mata Amir berbinar. Amir tidak banyak bicara. Sebagai pemuda yang cerdas dan telah mempelajari cara merawat kebun dari tontonannya, ia mengerti itu dengan sempurna. Ia sudah lama menantikan sinyal ini. "Sari, saya bersedia," kata Amir dengan nada serius, penuh janji. "Saya sudah melihat caranya. Saya akan merawat kebun Sari. Saya janji, saya akan pastikan Sari merasa senang dan puas dengan hasilnya." Setelah ucapan itu, semua basa-basi dan canggung seolah sirna. Amir, dengan segala ketulusannya yang tersembunyi, langsung mengalihkan perhatiannya pada kebun Sari. Ia menjalankan tugasnya tanpa banyak kata lagi, memberikan perawatan yang sudah lama hilang dari kebun Sari. Bagi Sari, itu adalah pengakuan bahwa ia masih seorang wanita, bahwa ia masih layak dicintai dan diperhatikan, terlepas dari usia dan statusnya sebagai seorang janda. Di bawah pengawasan Amir, kebun yang lama kering itu seolah kembali mendapatkan air, kembali terasa hidup. Hubungan antara Sari dan Amir berlanjut, semakin berani dan intensif. Mereka memanfaatkan setiap celah di rumah itu. Amir tidak lagi merasa kosong. Perhatian Sari telah mengisi lubang di jiwanya. Sementara Sari, ia merasa hidupnya kembali menemukan warna, meski ia tahu risiko yang ia ambil sangat besar. Mereka berdua sama-sama egois, sama-sama mencari pelarian dari rasa sepi. Suatu siang, saat Pak Abbas dan Bu Hana masih absen, Amir datang ke kamar Sari. Pikirnya, jam-jam siang seperti ini adalah waktu yang paling aman. Pembantu-pembantu lain sedang istirahat atau fokus di area kerja masing-masing. Amir mengajak Sari untuk kembali merawat kebun sebelum kembali fokus pada kuliahnya. Sari setuju. Mereka berdua akhirnya merawat kebun itu lagi. Tepat saat mereka sedang asik merawat kebun, tiba-tiba sosok yang muncul di sana adalah Bibi, pembantu lama yang usianya jauh lebih tua, yang ditugaskan mengurus bagian gudang. Bibi dengan matanya yang sudah tua namun tajam, langsung melihat apa yang sedang terjadi. Ia melihat Sari dan Amir yang terkejut sedang merawat kebun. Wajah Bibi berubah pucat. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak berteriak, apalagi mengomel. Bibi hanya menatap mereka dengan tatapan campuran kaget dan jijik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bibi memundurkan langkahnya perlahan, lalu buru-buru pergi. Ia tidak kembali bekerja.
Bibi langsung pergi, langkahnya tergesa-gesa, seolah dikejar hantu. Sari dan Amir tahu, pengawasan mereka telah gagal. Kejadian itu seperti bom waktu yang baru saja dipicu. Kecemasan itu terbukti hanya beberapa jam kemudian. Di tengah sore yang damai, rumah megah itu mendadak menjadi riuh. Suara mobil Bu Hana terdengar di halaman. Bu Hana seharusnya baru pulang besok pagi. Kepulangannya yang tiba-tiba ini jelas bukan kebetulan. Benar saja, beberapa saat setelah Bu Hana masuk ke rumah, ia memanggil semua pembantu untuk berkumpul di ruang tamu. Wajah Bu Hana, yang biasanya terlihat elegan dan dingin, kini merah padam karena marah. "Mana Sari?" tanya Bu Hana dengan suara yang keras dan menusuk. Semua pembantu menunduk, takut. Sari melangkah maju, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Bibi pasti sudah melapor. "Sari, kamu ikut saya," teriak Bu Hana menunjuk ke sudut ruang tamu jauh dari para pembantu lain. Konfrontasi itu terjadi dengan cepat. Bu Hana tidak peduli dengan penjelasan. Ia sudah mendapatkan versi cerita yang ia yakini benar. "Kamu pikir kamu siapa, ha? Pembantu kampungan seperti kamu berani-beraninya menggoda anak saya. Kamu tahu, Amir itu pewaris keluarga ini. Kamu pikir dengan tubuh tuamu itu kamu bisa mendapatkan hidup enak?" Bu Hana melontarkan kata-kata kasar tanpa jeda. Sari mencoba membela diri. "Nyonya, ini tidak seperti yang Nyonya pikirkan. Saya dan Amir hanya..." "Diam. Tidak ada hanya-hanya. Saya sudah tahu semua dari Bibi. Kamu itu hanya pembantu kotor yang datang dari kampung yang penuh aib. Kamu tidak pantas berada di dekat anak saya. Kamu tidak pantas menginjak karpet rumah saya. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Kamu dipecat. Saya suruh supir antar kamu ke Bandala malam ini juga." Kata-kata Bu Hana menghantam Sari telak. Bukan hanya pemecatan yang menyakitkan, tapi penghinaan terhadap dirinya dan asal-usulnya. Sari menunduk. Air mata yang ia tahan sejak di kampung kini tumpah lagi di hadapan majikannya. Ia tahu ini adalah akhir dari semua harapannya di sini. Ia hanya sempat bertukar pandangan dengan Amir yang berdiri mematung di ujung tangga, tak berani mendekat atau membela. Di mata Amir, Sari melihat penyesalan dan ketidakberdayaan yang sama besar. Sari tahu dirinya telah kalah oleh status sosial dan kekuasaan. Ia harus pergi, membawa aib baru di pundaknya. Pemulangan Sari dari Arab Saudi terjadi begitu cepat. Ia tiba kembali di kampung halamannya dengan tangan kosong, hanya membawa koper berisi pakaian dan tumpukan rasa malu yang lebih besar daripada saat ia berangkat. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa majikannya tiba-tiba memecatnya karena masalah internal di rumah itu. Sari tinggal di rumah orang tuanya. Keluarganya tidak banyak bertanya, tetapi ia tahu mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Setiap tatapan mereka, meski penuh kasih, terasa menghakimi. Mereka tahu Sari pergi dengan harapan besar, dan kepulangan mendadak ini adalah kegagalan. Sari menghabiskan beberapa minggu pertamanya dalam kekosongan. Perasaan di hatinya campur aduk. Ia rindu pada Amir, marah pada Bu Hana, dan cibiran Bibi. Dan yang paling dalam, ia kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa saya bisa begitu bodoh? Kenapa saya percaya bahwa cinta dari anak orang kaya bisa mengalahkan semua perbedaan sosial itu? Pikir Sari berulang kali saat ia menatap langit-langit kamarnya. Kesepian yang ia rasakan di rumah megah dulu kini digantikan oleh rasa sesak di kampung sendiri. Ia berusaha bangkit. Ia memutuskan mencari pekerjaan lain yang lebih manusiawi, jauh dari dunia malam dan jauh dari pekerjaan rumah tangga di mana ia rentan dihakimi. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di warung makan. Pekerjaannya lebih keras, tapi setidaknya ia tidak perlu lagi takut pada cibiran tetangga. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Sari mulai menemukan ritme yang baru. Bayangan Amir masih menghantui, tetapi Sari mulai menerima bahwa kisah mereka hanyalah episode singkat dari cinta terlarang yang berakhir tragis. Ia harus fokus pada anak-anaknya sekarang, hingga suatu sore tukang pos datang membawa sebuah amplop. Amplop itu tebal, terbuat dari kertas mahal, dan yang aneh, tidak ada nama pengirim atau alamat yang jelas. Sari merasa firasat aneh saat memegang amplop itu. Saat ia membukanya, ia langsung mengenali tulisan tangan di dalamnya. Tulisan itu rapi, agak canggung, tapi sangat familiar. Itu adalah tulisan tangan Amir. Sari segera membacanya,
Jantungnya berdebar kencang, seolah kembali ke malam sunyi di kamar mewah itu. Amir menulis dengan jujur, menceritakan penyesalannya yang tidak berani membela Sari saat konfrontasi. Ia menceritakan bagaimana kepergian Sari membuatnya kembali menjadi pemuda yang kosong. Namun bagian yang paling mengejutkan adalah pengakuan Amir tentang ayahnya. Amir menceritakan bahwa ia sudah memberanikan diri untuk bersikap terbuka kepada Pak Abbas. Ia tidak menyembunyikan hubungannya dengan Sari. Ajaibnya, Pak Abbas justru tidak marah. Ayah bilang, beliau selama ini tahu kalau saya kesepian. Beliau bilang, saya pantas bahagia. Ayah malah mendukung saya, Sari. Beliau bilang, kalau cinta itu tulus, jangan lepaskan hanya karena masalah status sosial. Beliaulah yang menyuruh saya mencari kamu. Sari terkejut hingga air matanya menetes. Ia tidak menyangka, Pak Abbas, pria yang sangat sibuk dan jarang ada, justru menjadi satu-satunya orang yang memberikan restu. Ini adalah plot twist yang tidak pernah ia duga. Amir melanjutkan suratnya. Ia sudah berusaha mencari Sari ke alamat di agensi, namun gagal. Sari, saya sudah mencari kamu, tapi tidak berhasil. Saya tidak pernah mencintai wanita lain selain kamu. Kamu adalah satu-satunya yang melihat saya apa adanya. Saya ingin kita bertemu. Saya sudah memesan kamar di Hotel Anggrek di kota kamu untuk hari Minggu malam minggu depan. Itu adalah tanda harapan saya untuk masa depan kita. Datanglah, Sari. Sari meremas surat itu ke dadanya. Rasa kecewa dan marahnya hilang, digantikan oleh haru dan harapan yang meledak-ledak. Ia melihat kalender. Hari Minggu-minggu depan tinggal beberapa hari lagi. Sari tahu pertemuan ini adalah pertaruhan terakhirnya. Haruskah ia datang? Haruskah ia percaya bahwa cinta yang sempat layu ini kini mendapat kesempatan kedua bahkan dengan restu sang ayah majikan? Sari harus memutuskan.